Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Untuk meningkatkan kualitas udara, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat mengusulkan standar emisi kendaraan baru. Dengan targetnya 2 dari 3 mobil yang baru diproduksi tahun 2032 adalah mobil listrik. Alex Brown sudah punya kendaraan listrik selama 1 dekade dan menjadi anggota klub mobil listrik. Rencananya pada mobil listrik berakar dari keinginannya untuk memerangi perubahan iklim. I had kind of an epiphany when I had my first child, right? And we had just purchased this home, and I was thinking about his future. And I was really concerned about it. Pada pertengahan April, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika EPA mengumumkan usulan peningkatan standar emisi di Amerika untuk mobil dan truk dengan tujuan meningkatkan kualitas udara di negara ini. Pemerintahan Biden mengklaim usulan ini akan menghindari hampir 10 miliar ton emisi CO2, setara lebih dari 2 kali total emisi CO2 Amerika pada tahun 2022. I think that it's a move into the right direction. I think it's kind of a shame we haven't done more. EPA memproyeksi mobil listrik bisa mencakup 67% dari penjualan kendaraan ringan baru di Amerika pada tahun 2032. Saat ini jumlahnya baru sekitar 7%. It's ambitious. At the same time, we need these sorts of big, bold, ambitious moves in order to be able to address the potential crisis of climate change. Di negara-negara Uni Eropa dan juga Tiongkok, penjualan mobil listrik mencapai lebih dari 20% dari penjualan mobil menurut perusahaan riset Counterpoint dan Komisi Eropa. Globally it is happening. Everywhere it's happening, all the countries, it's not that it's just happening in US. If you resist the change, others will take benefit of that. Pemerintahan Biden mengatakan jika usulan ini diterapkan, warga Amerika akan menghemat $1 triliun karena tidak perlu membeli bensin. Meski ada optimisme, kekhawatiran juga membayangi. There's some uncertainty about how the industry is going to react. Are consumers going to want to buy these cars? Are the prices going to come down sufficiently? Are the minerals that go into the batteries that required for electric vehicles, are those going to be available? Are the charging stations going to be built in sufficient numbers? Menurut pakar, industri otomotif harus beradaptasi dengan perubahan baru dan pergeseran di dunia tenaga kerja. Kekhawatiran lain adalah 60% lebih listrik Amerika masih berasal dari bahan bakar fosil. You're going to need to make sure that the supply of electricity is affordable, but also is not itself creating bigger problems for the environment than this whole transition is trying to solve. So you really need to move the generation of electricity to renewables as well. Sumber energi terbarukan tumbuh di Amerika dan untuk pertama kalinya menghasilkan lebih banyak produksi listrik dibanding batu bara. Alex yakin satu-satunya arah adalah beralih ke mobil listrik. I really think we're going to look back on these old gas cars and say, wow, that was smelly. How did people deal with all that air pollution back then? Usulan standar baru emisi gas rumah kaca dari Badan Perlindungan Lingkungan Amerika EPA ini harus melalui proses dengar pendapat publik sebelum menjadi aturan resmi. Dengar pendapat ini dijadwalkan berlangsung secara virtual pada awal Mei. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, negara-negara Uni Eropa terus berupaya mengurangi ketergantungan mereka pada gas Rusia. Salah satu langkah yang diambil dengan kesempatan untuk memperpanjang proposal pengurangan pemakaian gas alam sebesar 15%. В Старом Свете наступило резкое похолодание. Запасов, чтобы пережить зиму, не хватает. Чего ждать к рождественским праздникам? Lena Batanina adalah warga negara Rusia yang tinggal bersama suaminya, warga Austria Dietrich Jan di Brussels. Ia menunjukkan klip video dari televisi pemerintah Rusia. You want to laugh about it, but then again it's a little bit sad because people are actively misled. Ketika jelas bahwa perang di Ukraina akan berlanjut hingga musim dingin lalu, banyak yang khawatir tentang bagaimana warga Eropa Barat bisa mendapatkan pemanas karena adanya ketergantungan Eropa pada ekspor gas alam Rusia sejak dahulu. Namun menurut Uni Eropa, mereka berhasil mengatasi hal itu. Sebagian dengan memangkas penggunaan gas hingga hampir 20% pada musim dingin kemarin. Kondisi alam juga menguntungkan. Really, it was really warm, like normal, mild winter.
Yeah, and I wouldn't say that we were like wearing scarves or hats or like we used an extra blanket. Tarif listrik meningkat di seluruh Uni Eropa, tapi banyak warga yang tidak mampu membayar listrik mendapatkan subsidi dari pemerintah. Menurut kantor wali kota Brussels, ada pengurangan penerangan jalan dan pemanas di sekolah-sekolah, serta kantor-kantor publik dan pemerintah lainnya. We reduce the temperature of 90 degrees in school classes, but in office like this, it was 18 degrees. In the swimming pool, the water was at 27 degrees, so it changed. Menurut analis energi independen, Eropa dapat bertahan dengan baik tanpa sejumlah besar gas Rusia. Musim dingin lalu, negara-negara Uni Eropa juga mendapat pemasok gas lainnya, termasuk dari Norwegia, Aljazair, dan Azerbaijan. Impor gas alam cair atau LNG dari Amerika Serikat juga meningkat. Last year, what happened and what helped Europe very much is that Chinese demand for LNG was reduced. This Chinese demand was supposed to be filled by US gas. This US gas was then possibly sent to Europe. So this is something that, in a way, China helped Europe. Menurut para pejabat Uni Eropa, menggunakan lebih sedikit gas adalah satu-satunya cara untuk memastikan negara-negara Uni Eropa tetap hangat pada musim dingin mendatang. So we proposed a target, firstly for this winter, for a 15% demand reduction. Member states have gone beyond that. They've achieved 19% demand reduction through this winter. Para ahli berharap produksi LNG dunia akan tumbuh dalam beberapa tahun ke depan, sehingga menstabilkan harga dan impor energi di Eropa. Uni Eropa juga mengandalkan energi alternatif dengan rencana menghasilkan lebih dari 40% energi mereka dari sumber energi terbarukan pada tahun 2030. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Riset yang dilakukan Lembaga Peneliti Development di Language Asia dan Communication for Change mengungkapkan bahwa sekitar 3/4 orang Indonesia tak tahu banyak soal pemanasan global. Lantas mengapa angka itu begitu tinggi dan apa yang perlu dilakukan? Riset terhadap 3.490 orang dewasa di seluruh provinsi Indonesia ini mengungkap 55% menyatakan tahu sedikit tentang pemanasan global, sementara 20% menyatakan tidak tahu. Meski begitu, orang Indonesia menyadari bahwa pola cuaca sedang berubah. And we see that in Indonesia as well. People are very, they understand that temperatures are changing, that rainfall patterns are changing, that extreme weather events are becoming more frequent and more severe. They understand that. But what they often lack is the concept of climate change to understand why these things are happening. Riset ini juga mengungkap bahwa 73% orang Indonesia sangat khawatir mengenai pemanasan global. Sementara itu, riset lain dari YCCC mengungkap bahwa Indonesia yang masuk ke dalam 15 besar negara penghasil emisi terbesar di dunia ternyata memiliki posisi bontot dalam jumlah warga yang menganggap perubahan iklim sebagai ancaman serius, yakni hanya 27%. Angka ini sekitar setengah dari rata-rata yang berada di Turki, India, dan Brazil, yang masing-masing sekitar 50% dan menempati posisi 5 besar dunia. Sementara Amerika Serikat yang masuk ke 5 terbawah memiliki 34% warga yang menganggap perubahan iklim sebagai isu mendesak. Meski Indonesia dilanda bencana alam yang semakin parah, kondisi itu hampir tidak pernah dikaitkan ke perubahan iklim. Jadi nggak ada comprehension gitu, nggak ada upaya untuk kemudian ngasih informasi lebih ke publik bahwa ini itu sebenarnya kaitannya dengan pattern cuaca yang berubah lebih ekstrim dan itu disebabkan oleh climate change gitu. Kondisi kesehatan warga juga nyaris tidak pernah dikaitkan dengan penyebabnya, ujar Nita Roshita yang sudah belasan tahun bekerja di isu lingkungan. Penyakit ISPA misalkan, itu penyakit ISPA ya polusi biasa gitu, ini akibat kurang menjaga kesehatan dan sebagainya, tapi tidak pernah melihat sebagai akibat polusi udara yang diakibatkan oleh PLTU, terus kemudian polusi kendaraan bermotor yang kita pakai sehari-hari, karena kan melihat kesejahteraan orang adalah melalui materi kan. Supaya perubahan iklim lebih banyak diperbincangkan, isu ini perlu dibawa ke panggung politik, apalagi Indonesia akan menghadapi tahun pemilu. Sejauh mana Anda punya program untuk mempercepat transisi renewable energy
Ya, kalau misalnya ekonomi kita sangat tergantung dari batu bara, kamu punya jalan keluarnya nggak? Riset YCCC juga mengungkap bahwa 90% orang Indonesia percaya mereka punya tanggung jawab untuk mengurangi kerusakan lingkungan demi generasi mendatang. Dari Arlington, Virginia, Rio Tuasikal dan tim VOA. Semakin banyak negara bagian di Amerika Serikat melegalkan ganja, baik untuk keperluan medis ataupun rekreasional. Akhir-akhir ini terungkap bahwa rupanya banyak dampak dari legalisasi tersebut. Kegiatan rutin bagi warga New York ini berubah menegangkan. He was doing his usual sniffing the ground and just looking at everything. And then when I got back to the apartment, about an hour later, he was non-responsive, was asleep, didn't move, and I woke him up and his eyes were really unfocused and his head was just moving like this constantly. Anjing pudel milik Colleen, Bondi, ternyata tak sengaja menelan sisa puntung ganja. You're walking your dog, you might notice that they're licking their lips or maybe they just grab something. Could it be a French fry or could it be the end of a joint? And sometimes it's the end of a joint and the people don't know. The drug THC is extremely toxic to dogs. They concentrate it in their bloodstream, it gets stored in their fat, and it affects their central nervous system. Dokter hewan mencermati insiden keracunan seperti ini meningkat tajam sejak legalisasi ganja. I see it growing, like 2 cases in the last month. This is something that really was 2 cases in a year previously. Menurut organisasi penyayang binatang American Society for the Prevention of Cruelty to Animals atau ASPCA, ada peningkatan tajam insiden keracunan sebesar 300% dalam 5 tahun terakhir. One, pot has become legal, which, is great, no issues there. But there are, a lot of people who just litter or probably really importantly not aware. I mean, I didn't know this could happen, didn't hear of it. Ohio adalah negara bagian terakhir yang melegalisasi ganja untuk kegunaan rekreasional. Bagi kepolisian setempat, ini berarti harus mempensiunkan seluruh anjing pelacak narkoba yang telah dilatih untuk mengendus marijuana alias ganja. If they smell that and the person is saying, yes, there's marijuana in the car and they run their dog anyways, the dog indicates because of the marijuana, and then maybe they find something else. Well, theoretically, the search is thrown out now. Because they've imprinted on marijuana and because of that. Untuk melatih anjing baru perlu biaya ribuan dolar. And the fact that we're going to need 300 canines like overnight in Ohio, the demand for dogs and for training is going to be at a premium. Sebuah proposal digulirkan di Dewan Negara Bagian untuk mendanai pelatihan anjing baru. Ditambah lagi subsidi bagi anggota kepolisian yang ingin mengadopsi anjing yang dipensiunkan. Ohio bersama dengan Minnesota dan Delaware adalah negara bagian terakhir yang melegalisasi ganja untuk keperluan rekreasional. Saat ini, hampir separuh negara bagian di Amerika dan juga wilayah seperti daerah khusus ibu kota Washington DC yang telah melegalkan ganja untuk keperluan rekreasional. Sementara lebih banyak lagi yang membolehkannya hanya untuk alasan medis. Termasuk yang terakhir melegalkan untuk alasan medis adalah Kentucky. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinpo Dunia. Pemirsa, sistem belanja online di Amerika Serikat terus menekan sejumlah jaringan toko dan juga mal. Akibatnya pemasokan toko fisik menurun sehingga memaksa penutupan banyak toko. Rencana penutupan cabang toko serba ada Macy's di kawasan Union Square di San Francisco mengecewakan banyak pelanggannya, termasuk Christine Anderson. I'm sad about Union Square. I mean, this is the heart of the city. Christine termasuk orang yang tak terlalu suka belanja online dan memilih ke toko fisik. I need to touch it. I need to see it. Macy's adalah jaringan toko menengah ke atas yang baru mengumumkan rencana penutupan 150 tokonya dalam 3 tahun ke depan, termasuk 50 pada akhir tahun ini juga. Membuat sedih tak hanya pelanggan tapi juga sekitar 400 pekerjanya. These are folks that have worked at this store for decades to give their life, and to live in the communities in which they work. Bukan hanya pengalaman belanja yang ada dengan kehadiran toko fisik, tapi juga banyak pengalaman berkesan lainnya. Serikat Pekerja berharap ada yang bakal menempati lokasi lama Macy's di Union Square. And Macy's was a part of the culture of San Francisco when you think about Christmas and the Christmas tree so I just think maintaining the culture in a pivot is important. Sebelum mengumumkan penutupan toko, Macy's pada Januari juga mem-PHK 2.000 lebih eksekutifnya.
Sebagai bagian efisiensi, Macy's juga bakal berfokus pada gerai lebih kecil, seperti toko Bloomingdale's dan Blue Mercury. Bukan hanya faktor kemudahan dan kenyamanan saja yang membuat semakin banyak konsumen Amerika Serikat beralih dari toko fisik ke toko online. Adanya ulasan terhadap produk yang dijual di toko online juga menjadi salah satu daya tariknya. Bahkan riset oleh konsultan retail online Base Rate Insights menemukan bahwa hanya 8,7% konsumen mau membeli barang di toko online tanpa membaca dulu ulasan-ulasan dari pelanggan sebelumnya. Begitu pesatnya pertumbuhan penjualan online, data Departemen Perdagangan AS menyebutkan belanja online kini mencakup hampir seperempat penjualan retail. Generally, the companies that appeal to higher-end consumers have been doing well. It's those in the middle that, like Macy's, that are struggling the most. Jaringan toko lain termasuk toko furnitur IKEA memperluas usahanya ke rental ruang kerja bersama dan food court atau aula makanan. They feel that the mall has a place in the way consumers want to shop, but it just needs to be reimagined, re-enlivened, and upgraded a bit. Tapi jaringan toko menengah ke bawah justru memperluas layanan online-nya, termasuk Walmart serta Target. Inflasi juga membuat semakin banyak konsumen beralih ke retail seperti ini, sehingga Target bahkan merencanakan pembukaan 300 cabang baru selama 1 dekade ke depan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ekspor buah-buahan Taiwan ke Tiongkok terhambat akibat pembatasan impor oleh Beijing. Banyak petani buah Taiwan merasa terperangkap dalam ketegangan politik antara Beijing dan juga Taipei. Beberapa tahun terakhir ini merupakan tahun-tahun yang sulit bagi Sao Yanqing. Tanaman utamanya adalah buah tropis manis yang disebut Atemoya. Atemoya sangat cocok tumbuh di iklim hangat di Taiwan Selatan. Buah ini juga sangat sesuai bagi konsumen di Tiongkok yang biasanya membeli hampir 90% Atemoya. Namun Tiongkok menghentikan impor Atemoya 2 tahun lalu saat berlangsungnya ketegangan politik dengan Taiwan. Beijing menuduh buah tersebut mengandung serangga. Banyak orang di Taiwan melihat adanya motivasi politik di balik hal ini. Selama 2 tahun, Sao tidak mendapatkan laba. Tiongkok mencabut pembatasan pada bulan Juni lalu, namun pasar masih belum sepenuhnya pulih. Di tengah ketegangan, Tiongkok juga melarang buah-buahan Taiwan lainnya. Dalam setiap kasus, alasannya adalah tindakan pencegahan keamanan hayati. Ketidakstabilan ini telah berdampak pada sejumlah bagian industri buah Taiwan. Lai Siyao memiliki pasar grosir buah-buahan. Menurutnya, Tiongkok sedang mencoba menciptakan ketergantungan untuk mendapatkan kendali politik. 他们有缺台湾这几样水果吗？他们根本不缺啦。东南亚也有很多生产水果，凤梨的、香蕉的啦，都有啊。那他们为什么要进口？ Tiongkok sering menyangkal adanya motivasi politik dalam tindakan ekonominya terhadap Taiwan. Tapi terkadang Beijing lebih eksplisit mengaitkan langkah itu dengan tindakan yang disebutnya sebagai kekuatan kemerdekaan Taiwan. Menurut analis, ini adalah bagian dari pola yang lebih besar dari Tiongkok yang telah lama diterapkan untuk mempengaruhi Taiwan. 我把市场的大门打开，然后给你甜头，然后当你产生依赖以后，我就可以随时对你处置嘛。你听话我就继续给你，不听话我就 shut down， 那就是杀你。 Bagi banyak warga di wilayah pertanian ini, adanya ketidakpastian menimbulkan kekhawatiran. Karena bila hubungan dengan Tiongkok memburuk, maka akan lebih sulit bagi mereka untuk mengekspor buah ke Tiongkok. Banyak petani buah Taiwan ini menghadapi pilihan yang sulit karena mereka terjebak di tengah ketegangan antara Beijing dan Taipei. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sebuah perusahaan yang didukung organisasi Nirlaba membantu mengembangkan mekanisasi pertanian di Afrika. Kolaborasi ini mendorong para petani kecil menggunakan traktor untuk bertani meningkatkan penghasilan petani secara signifikan. Sebuah traktor baru tiba di ladang Hello Tractor di Kenya dan menjadi pertanda meningkatnya permintaan karena musim tanam yang sedang berlangsung. Traktor-traktor ini disediakan untuk membantu para petani kecil mengolah dan mempersiapkan lahan mereka. Menurut Hello Tractor,
Mereka telah melayani lebih dari 100.000 petani di Kenya selama 3 bulan pertama tahun ini. Petani padi ini adalah salah satu dari sedikit petani saat ini yang menyewa traktor seharga $150 untuk mengolah lahan seluas 5 hektar. Dengan memakai traktor dan peralatan pertanian mekanis lainnya, petani ini mengaku bisa menghasilkan 200 karung beras dibanding hanya 2 karung ketika ia masih memakai cangkul untuk menanam. Tinga imenisaidia sana kwa sababu ya kwanza napata chakula mingi ambaye naweza uza pia. Vile imeleta uhusiano mzuri kwa jamii kwa sababu tinga inalimia watu wengi safari moja. Inamaanisha food security tuko nayo ya kutosha. Menurut Heifer International, akses terhadap traktor di Kenya, Nigeria, dan Uganda telah meningkatkan pendapatan petani kecil hingga lebih dari 200% dan meningkatkan hasil panen jagung mereka hingga 88%. Organisasi nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat ini berkolaborasi dengan Hello Tractor sejak 2021 ketika mereka menginvestasikan $4,5 juta untuk mengembangkan infrastruktur mekanisasi pertanian di Afrika. Melalui program ini, petani kecil dapat membeli traktor dengan skema pembayaran sesuai penggunaan. Menurut kedua organisasi ini, mekanisasi pertanian membantu petani mengolah lebih banyak lahan dan menciptakan lebih banyak peluang bagi warga. An acre of land, one person using the traditional methods of farming, it will take them about 3 to 4 days of farming, of land preparation within their farm, right? But if you're looking at mechanization services, say we're looking at reaping, it takes the tractor owner about 2 to 3 hours, and they're able to prepare the land for cultivation, and that saves a huge amount of time. So we're looking at reduced cost from 3 days to 3 hours. We also looked at other impact that came with this kind of arrangement. We had youth in the community, youth and women that got opportunities to earn their livelihood. We had youth who are working as booking agents. They are able to connect farmers with the tractors through Hello Tractor app, and they are able to book and aggregate this land. Meski sejumlah petani Afrika telah mengadopsi mekanisasi pertanian dan menyadari manfaatnya, banyak yang masih mengandalkan metode tradisional seperti membajak dan melakukan panen secara manual. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengolah lahan yang luas dan mengakibatkan kemiskinan. Menurut Hello Tractor, yang juga menyediakan traktor untuk petani di Nigeria dan Uganda, mereka berharap layanan mereka akan membawa para petani menjadi jauh lebih makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Simpo Dunia kali ini. Saya Ayu Pratiwi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.